Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini juga kita tetap dianugerahkan Tuhan kehidupan yang baru, dan kita sungguh yakin hari ini juga Tuhan akan memberkati kehidupan kita, anak-anaknya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita dasari semua dengan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas kehidupan yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami, dan kami sungguh yakin dalam segala aktivitas kami hari ini Tuhan akan memberkati kami, dan kami sungguh rindu firman-Mu menjadi dasar dan kekuatan bagi kami untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan kami. Satu hari ini kiranya Roh Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami, bagi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Saya akan bacakan bahagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, manusia pasti akan melalui proses atau tahapan-tahapan di dalam kehidupan. Ada masa kecil, ada masa dewasa, dan ada masa lanjut usia. Di dalam setiap masa-masa yang kita alami dalam kehidupan, pasti kita akan mengalami berbagai-bagai situasi, bahkan berbagai-bagai tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Pemazmur di dalam renungan kita hari ini bersaksi bagi bangsa Israel, bersaksi bagi kita bahwa sejak dia kecil, sejak dia muda, Tuhan tetap memberkati dan menyertai kehidupannya. Dengan berkat dan penyertaan Tuhan begitu luar biasa pengalaman-pengalaman yang dialami oleh pemazmur. Bahkan begitu luar biasa berkat-berkat yang diterimanya, luar biasa penyertaan Tuhan yang dia terima di dalam kehidupannya. Kita bisa melihat bagaimana Daud sejak masa kecil sampai dia dewasa, begitu banyak berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Begitu luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, baik di dalam keluarga, baik di dalam kepemimpinannya sebagai raja. Daud banyak mengalami tantangan, banyak mengalami peperangan, tapi Tuhan memenangkan Daud. Tuhan memuliakan Daud di atas bangsa-bangsa yang lain. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika Daud mengalami masa-masa senja, masa-masa lansia, dia merasakan begitu banyak kelemahan-kelemahan, begitu banyak kekurangan-kekurangan di dalam kehidupannya, begitu banyak masalah-masalah yang menerpa dia. Tetapi dia sungguh yakin dan percaya, walaupun fisiknya sudah berubah, tapi kuasa Tuhan tidak berubah. Oleh karenanya dia memohon kepada Tuhan agar di masa tuanya pun Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap berkuasa, Tuhan tetap memberkati dia, sehingga dia mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan pada masa tuanya. Bahkan Daud juga tetap berkomitmen akan menyatakan kekuatan dan kuasa Tuhan kepada generasi-generasi muda, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Demikianlah kesaksian pemazmur bagi kita pada saat ini. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Dari dulu sampai sekarang, kita yakin dan percaya bahwa kita bisa berada dan ada pada saat ini hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan. Dan mungkin pada saat ini kita sudah berada pada usia senja, kita sudah merasa begitu banyak kekurangan, begitu banyak kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan kita khawatir, jangan kita putus asa. Kuasa Tuhan akan tetap
menyertai kita. Sudah begitu banyak tantangan, sudah begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi hingga pada saat ini. Tetapi kita bisa melewati, bukan karena kekuatan manusia, tapi ini semua karena pertolongan Tuhan. Oleh karenanya, untuk hari-hari yang akan datang, untuk masa-masa yang akan datang, mungkin saja pada saat ini kita sudah lemah, begitu banyak kekurangan, begitu banyak kelemahan-kelemahan kita. Tetapi jangan sampai kita putus asa. Kita tetap memohon kekuatan dari Tuhan. Kita tetap memohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Dia akan memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita. Lepas hari-hari lepas hari, Tuhan akan menolong setiap anak-anaknya. Dan jangan lupa, kita harus tetap bersaksi, menyatakan kebaikan Tuhan bagi dunia ini, menyatakan kebaikan Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memampukan kita untuk menyatakan kebenaran Tuhan, untuk bersaksi dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat bergantung kepada Tuhan, selamat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan bersuka cita menyambut sapaan firman-Mu di dalam saat teduh kami pagi ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kami. Hanya dengan pertolongan Tuhan kami berada dan ada pada saat ini. Dan kami sungguh yakin untuk melakukan aktivitas kami, untuk menjalani kehidupan kami, untuk menghadapi segala tantangan-tantangan di dalam kehidupan kami pada masa-masa yang akan datang. Hanya Tuhan yang mampu menolong kami, hanya Tuhan yang mampu menguatkan kami. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami doakan agar setiap pekerjaan dan aktivitas kami Tuhan berkati, Tuhan curahkan berkat-berkat melalui segala pekerjaan dan usaha-usaha yang kami lakukan. Dan kami memohon perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya pada masa-masa pandemi ini. Tuhan yang menambahkan imunitas, Tuhan yang menambahkan kesehatan bagi anak-anak Tuhan. Demikian juga kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berada di dalam pemulihan kesehatan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyempurnakan kesehatan mereka. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini juga kami mau bersatu hati berdoa untuk jemaat Tuhan di GBKP Samarinda dan semua pos PI. Tuhan berkati, Tuhan yang anugerahkan hikmat, kekuatan bagi setiap hamba-hamba Tuhan agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau pilih untuk melayani Engkau. Tuhan berikan kesehatan, sukacita, berkat sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dengan jemaat Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan semangat, motivasi agar mereka juga tetap bersukacita, ambil bagian untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan pelayanan, baik marturia, koinonia, dan diakonia. Bapa kami yang di surga, kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di beberapa daerah, khususnya di daerah Kalimantan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan yang memberikan solusi jalan keluar melalui anak-anak Tuhan, melalui pemerintah, sehingga mereka beroleh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Masih banyak yang kami mohonkan kehadirat-Mu, tapi kami sungguh yakin Kau lebih tahu apa yang kami butuhkan. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami datang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan berkati. Selamat beraktivitas. Mencuah-cuah man banta gerina. Bujur.